Oke, saya share lagi ya. Saya lanjut. Ya, jadi ke depan bagaimana nanti di Laravel itu juga eh, setelah templating bagaimana mengatur model ya, view, controller, sehingga nanti merancang sebuah aplikasi itu jadi menyenangkan lah gitu. Jadi kita bisa buatnya itu enak. Kalau barang-barang itu enak dibikinnya gitu. Nah tentu yang kita bikin ya masih masih standar ya, masih monolit ya, masih katakanlah masih semuanya full stack ya. Full stack itu artinya nyampur front end, back end itu jadi satu gitu. Belum yang microservice yang terbaru-baru inilah. Itu nantilah ke depannya nanti kita sama-sama pelajari bareng-bareng. Yang penting dasarnya tahu dulu. Nah, malam ini kita bahas PHP fundamental ya atau PHP dasar ya. Setiap programming tentu sama saja ya. Untuk fundamental pasti bahasanya tentu sebentar ya. Bahasanya tentu sama ya, bahasanya sama semua. Kayak variabel, konstanta, operator, if else ya, pengkondisian, switch case ya, perulangan, include, require, function array, forage, get dan post method, import, export, session, cookie, time, ya itu masih banyak lainnya ya. Cuman ini hanya inti-intinya saja yang kita bahas malam ini. Untuk lebih detailnya silahkan teman-teman explore sendiri di Google ya untuk dasar-dasar seperti katakanlah bagaimana cara eh, menjumlahkan ya, di sini juga ada nanti jumlahkan bilangan tipe data dan sebagainya gitu ya. Nah, sebelum kita mulai ya secara umum ya PHP itu ya bahasa pemrograman web yang dijalankan harus menggunakan web server ya. Ya, harus menggunakan web server. Jadi teman-teman sebelum memulai sesi ini harus sudah menginstal text editor ya. Text editor itu Visual Studio Code sama ya seperti yang sudah kita gunakan sebelum-sebelumnya. Yang kedua server ya, server lokal kita ya atau Apache. Itu kalau teman-teman menggunakan operating system Windows tentu kebanyakan ya pada umumnya menggunakan SAP PP ya. Ini tinggal dibuka website resminya apachefriends.org, tinggal disesuaikan dengan operating system yang pakai Linux ya ada itu versi Linux-nya. Cuman kalau instalasi Linux saya kurang paham ya, kalau lihat terminal nanti silakan dibuka aja dokumentasinya itu. Tapi kalau Windows tinggal next atau Mac OS tinggal next 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 saja. Nah, kalau saya menggunakan karena Mac OS menggunakan MAMP ya. Jadi kalau di start tinggal ya ini sudah start kebetulan. Sudah di start ya kan. Jadi teman-teman juga exam PP-nya silahkan dinyalakan bagi yang sudah install, bagi yang belum install nanti diinstal ya. Misal kalau misalnya belum malam ini perhatikan saja cukup. Kalau yang sudah install, kalau mau mengikuti codingnya silahkan coba-coba itu. Kita bahasa PHP-nya hanya fundamental ya, paling sederhana saja. Paling kita mengenal seperti yang sudah kita rencanakan tadi, bahasanya ya variabel, konstanta, operator if ya terus secara garis besarnya saja gitu. Nah, memulai PHP ya, memulai PHP ini ya, memulai PHP itu simbolnya ya, bisa teman-teman lihat di share screen, simbolnya buka lebih kecil ya, tanda siku, tanda tanya PHP, tutup lagi dengan tanda tanya kurung siku tutup. Nah, untuk ngoding bahasa PHP berarti ya di dalam tanda tersebut ya. Ini sebagai contoh menampilkan nama Hello World ya biasa ya seperti pemanasan gitu kan.
Setiap bahasa pemrograman pasti tutorial tampilkan hello world, hello world, hello world. Nah, kita coba saja ya. Kita coba praktekkan langsung bagaimana kita memulai menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Silakan dibuka Visual Studio-nya. Saya juga belum buka Visual Studio. Nah, ini dia. Nah, silakan dibuka. Nah, untuk PHP, bahasa pemrograman PHP, ini tidak boleh kita sembarangan menyimpan file ya. Filenya tidak boleh sembarangan kita simpan di luar komputer kita gitu kan, di lokal DC. Harus diarahkan ke server yang sudah kita install. Berarti tadi kita, kalau teman-teman menginstal SAM, ya berarti dicari folder SAM-nya, diletakkan di folder htdocs ya. Kalau di sini saya menggunakan MAM ya. Kalau macOS MAM, jadi saya letakkan di folder htdoc juga sama. Kebetulan disimpannya di application di sini MAM ya, foldernya dicari. Nah, htdocs ini, htdocs silakan bikin di dalam ini foldernya. Bikin di dalam ini folder. Nah, kebetulan saya sudah bikin PHP fundamental ya. Jadi untuk menjalankan program PHP kita harus menyimpan foldernya ke server yang sudah kita install di laptop kita ya, di htdocs tentunya. Itu pun nanti kalau kita mau upload ke server secara online ya sama juga, kita simpan di, katakanlah di online server, bisa disebut htdocs juga nanti di server. Nah, kalau saya sudah buka dan juga sudah saya tampilkan di text editor. Di sini kita bikin folder baru, katakanlah namanya hello world.php gitu. Ini ya. Jadi ekstensi bahasa pemrograman PHP ya. Berarti sudah jelas ya. Kalau teman-teman nanti ketemu baik itu di searching download file atau download program dan ekstensinya .php, berarti sudah dipastikan itu bahasa pemrograman berbasis atau dibuat dengan menggunakan uh, bahasa PHP ya, gitu. Nah, tadi untuk simbolnya, tag pembukanya, bagaimana cara memulai PHP ya seperti ini, PHP ya tadi. Nah, ini tag pembuka, kemudian tag penutupnya dolar kurung tutup siku. Di kurung buka, siku, tanda tanya PHP, dolar gitu ya. Secara umum gini, tapi kadang ada yang nulisin PHP sama dengan gitu ya. Tapi nggak usah lah gitu ya. Nanti takutnya versi-versi terbaru dia tidak support. Seperti ini kadang ada yang mendefinisikan seperti itu, tapi kadang-kadang sering error, jadi error atau kita susah untuk mendebug ya, atau misalkan tracking errornya karena apa ya, versi-versi terbaru kadang tidak bisa membaca ini. Bingung apa kode apa ini. Tapi kalau kita definisikan seperti ini sudah jelas ya, ini oh bahasa PHP. Nah, tadi kita bikin bagaimana menampilkan hello world ya. Kita echo. Nah, ya. Echo itu artinya menampilkan perintah ini, menampilkan perintah ini di halaman tampilan layar uh, website desktop kita ya. Coba kita bikin hello world gitu. Jangan lupa titik koma ya. Kalau PHP itu harus detail ya, titik koma itu diperhatikan, kecuali JavaScript ya. Kalau JavaScript sepertinya tidak terlalu ngefek titik koma, tapi kalau bahasa pemrograman PHP dia harus detail. Case sensitif juga, ya. Besar kecilnya harus diperhatikan. Kalau sudah disimpan, Ctrl S ya, jangan lupa. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Memanggilnya eh,
memanggil dari apa perintah ini ya yang kita tampilkan, ya tentu kita membutuhkan browser ya. Sini saya pakai Google Chrome. Google Chrome. Nah, biasanya secara default itu localhost ya kan. Lokal localhost ini. Nah, karena saya menggunakan port 8888 ya. Kalau teman-teman biasanya localhost saja garis miring nama foldernya tadi. PHP fundamental ya. Nah, karena saya menggunakan port yang saya setting di server saya, jadi portnya disertakan garis miring PHP fundamental enter. Nah, kelihatan ya, ada beberapa file di sini. Ada nested4.php, helloworld.php, the parent directory. Kalau parent directory kembali ke halaman awal ya. Nah, kalau ingin menjalankan projectnya, tinggal diklik langsung seperti ini bisa. Nah, hello world ya, saya besarkan. Ini hello world. Atau langsung dari URL sini ya. Nama foldernya PHP fundamental ya. Nama filenya hello world.php. Seperti itu. Nah, ada ya. Bagaimana kalau salah? Misalkan di sini typo lah ibaratnya ya. Hello-nya L-nya 1. Kita enter gini. Ya not found ya. Tidak ditemukan. Artinya apa? Kalau error gini berarti file tersebut tidak ada. File tersebut tidak ada. Maka ya harus benar-benar ya. Harus benar-benar sama penulisannya gitu. Kalau untuk memanggil URL huruf besar huruf kecil nggak masalah kalau URL ya. Yang nggak boleh itu ketika di programmingnya di kode PHP-nya kita mendefinisikan huruf besar huruf kecil harus sama. Oke, jelas ya sampai sini ya. Ini permulaan kita ya. Kalau untuk halaman depannya ya, kalau misalnya kita panggil localhost ya supaya tidak bingung teman-teman. Localhost seperti ini. Nah, ini halaman depan saya nih. Enter. Nah, dia halaman depan server welcome to mom. Ya. Ini berarti server kita running ya. Jalan gitu. Kalau teman-teman nanti pakai SAM ya welcome SAM PP paling nanti apa sebelum. Nah, kita belum membutuhkan database ya. Tenang saja, belum mengkoneksikan database. Kita masih membahas bahasa programming. Bahasa programming PHP-nya dulu secara murni ya. Gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut, dengan takutnya ada yang bingung, penginstalasinya ada yang error. Coba nanti di share screen-nya error gimana. Biasanya kalau error, komputer atau laptop butuh di restart, baru dinyalain lagi. Kemudian ada yang bentrok portnya, nah itu yang repot ya. Teman-teman bisa harus solve dulu portnya, searching dulu, terus dicari portnya, kemudian dibedakan. Ada yang langsung bikin kode? Ada yang langsung coding? Lanjut, Kang. Lanjut ya, lanjut aja. Ya, Tenang aja, ini kita nggak bikin sistem pakai bahasa PHP apa istilahnya PHP murni langsung gitu kan. Nanti kita butuh bantuan framework ya, kita tinggal tinggal menggunakan perintah konsol komposer langsung jadi gitu. Jadi ini teman-teman mempelajari basic ini hanya untuk nanti ke depan supaya gak kaget lah masuk framework ini apa sih artinya echo, variabel itu apa sih, variabel itu yang mana, konstanta itu yang mana, itu supaya supaya nggak kaget lah. Karena ke depan kita pasti menggunakan framework ya. Karena kalau kita pakai PHP dasar ya, PHP apa istilahnya itu, kalau tanpa bantuan framework itu PHP manual istilahnya gitu, wah itu repot, Evan. Oke. repot ya, sangat repot, sangat banyak gitu kan. Tapi kalau pakai framework, sudah itu enak, sudah terarah. Oke lanjut,
Nah, ini variabel ya. Kita variabel pada PHP. Apa sih variabel itu ya? Variabel itu fungsinya untuk menyimpan nilai ya, menyimpan nilai atau data kita secara sementara ya. Bisa berubah-ubah artinya kan. Saya nama 20 salah itu ya. Jadi simbol dari variabel itu dolar. Kalau di PHP dolar. Tidak tahu kalau di bahasa pemrograman lain macam-macam ya, ada yang eh, langsung menuliskan namanya gitu. Kalau di JavaScript itu udah langsung aja nulis namanya gitu, udah masuk variabel. Nah, kalau kalau PHP dia harus definisikan dulu simbolnya itu dolar. Nah, kita praktekkan bikin variabel itu seperti apa. Langsung bikin file baru, variabel .php ya. Ekstensi jangan lupa .php dan juga titik koma jangan lupa. Seperti ini ya, sama saya besarkan ya. Nah, kelihatan ya. Sip gitu. Apa tadi simbolnya dolar. Setelah dolar baru nama variabel. Contoh nama. Terserah ya, bebas ya. Mau nama, mau mau umur ya, sesuaikan dengan kondisi apa yang mau didefinisikan. Jadi misalkan saya mendefinisikan nama. Ingat, variabel uh, tidak boleh gini ya. Satu nama ini jangan ya. Hindari tulisan variabel seperti ini. Atau simbol-simbol tanda seru begini. Nah, ini jangan hindari tulisan itu. Tulisan variabel seperti itu. Variabel ya nama gitu, atau umur, atau alamat seperti itu ya. Itu tulisan variabel yang harus sama-sama kita sepakati pada malam hari ini. Nama. Oke. Nama sama dengan, nah, apa yang mau didefinisikan? Misalkan, ya, serang, misalkan nama uh, saya, Zaputra misalkan. Jangan lupa titik koma akhirnya. Nah, ini sudah termasuk mendefinisikan variabel. Nah, terus bagaimana cara menampilkan di layar, cara menampilkannya lah ya. Bagaimana cara menampilkan dan merunningnya gitu kan di browser kita. Ya tinggal kita echo dolar nama titik koma simpan gitu ya. Nah, coba kita running. Di sini kita ganti dari namanya variable.php. Ya, tampil ya. Ada nama kita di sini. Gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa dia harus ada tanda petik seperti ini gitu kan ya? Nah, itu nanti masuknya ke tipe data ya. Kalau tanda petik seperti ini berarti si nama ini dia tipe datanya string ya. Atau mungkin teman-teman yang sudah paham string itu apa ya? String itu ya kumpulan alfabet seperti ini ya. A sampai Z, simbol terus karakter ya, seperti itu dia. Nah, kalau tipe datanya itu numerik, ya numerik misalkan umur di sini 23 langsung seperti ini boleh ya. Nah, itu berarti tipe datanya numerik. Bisa jadi itu integer, bisa jadi itu float atau double ya. Itu nanti dipelajari di tipe data. Bagaimana cara menampilkan umur? Ya sama, tinggal echo dolar umur. Titik koma jangan lupa. Simpan. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di Kisah Putra 23. Ya terus ya dia akan tampil terus linear ya. Maksudnya tuh menyamping terus sampai si layar kita habis baru dia turun ke bawah. Gimana caranya nurunin 23 ini ke bawah ya kita
panggil fungsi HTML ya, tentunya break gitu ya. Tinggal echo di sini. Kita tampilkan break HTML itu ya, BR itu. Titik koma jangan lupa. Save. Baru dia tampil ke bawah. Seperti ini. Ya, nanti kita juga mengkombinasikan PHP dengan HTML juga nanti ya. Tentu ya PHP ya hanya backend ya. Kalau tampilan front end ya HTML lagi aja, HTML, CSS ya seputaran itu. Bootstrap gitu kan. Nah, kalau ini bahasa server side-nya supaya dia bisa berkomunikasi dengan server, supaya data bisa disimpan, supaya data bisa diedit dan juga dihapus, ya kita harus menggunakan bahasa pemrograman yang terhubung, yang bisa berinteraksi dengan server, salah satunya PHP seperti ini. Nah, itu variabel. Sorry. Ya, variabel ya. Begitu cara mendefinisikan variabel. Nah, konstanta. Apa sih konstanta itu ya? Konstanta itu kebalikan dari variabel ya. Tempat menyimpan data, tapi sifatnya tetap. Tidak bisa kita ubah-ubah data itu. Ya. Jadi kalau sudah kita definisikan uh, konstanta, ya define. Kalau di PHP define ya define. Kalau di JavaScript const gitu ya. Define. Kemudian nama konstantanya, nilainya apa konstanta baru kita tampilin. Kita coba. Kalau PHP define ya, setahu saya define. Kita bikin file namanya constanta.php. Sama, jangan lupa definisikan tag PHP-nya seperti ini. Ya, tadi ya define ya. Nah, itu nama konstantanya misalkan katakanlah tadi ya PI. Terus nilainya berapa? 3,14. Nah, di dalam PHP ya, itu koma itu mendefinisikannya titik ya. Koma itu titik. Berarti ini 3,14. Terus kita tampilkan echo, apa yang tampilkan? Ya nama itunya, nama konstantanya. Seperti yang sudah didefinisikan. Jangan lupa simpan. Kita lihat apakah error. Karena jarang sekali ya. Jarang sekali di PHP kita menggunakan konstanta ya. Selalu menggunakan variabel. Ini ya ada case-case yang menggunakan konstanta supaya nilainya tetap dan tidak berubah. Sorry, masih variabel, kita ganti konstanta. Nah, 3,14 ya, teman-teman. Ambil. Ya, terserah ya. Nilainya bebas ya, yang akan didefinisikan misalkan 5,6, 5,67 atau 68, pan, kemudian ntar ya 5,68. Namanya pun bebas, tidak harus pi ya. Misalkan Y, misalkan contoh ya. Y juga untuk memanggilnya itu. Itu ya. Sama 5,6 gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tidak tidak menutup dengan titik koma, biasanya error ya terjadi. Bagaimana errornya tuh? Kalau misalkan pakai Visual Studio Code, saya sudah kedeteksi merah tuh. Artinya apa tuh? Syntax error unexpected token echo. Jadi dia tidak bisa membaca echo ini karena ininya belum ditutup. Kalau kita paksa running, biasanya error. Nah, syntax error. Jadi sebelum echo ini ada error. Ya. Line 4. Dia ngasih tahu line 4. Kita lihat di sini line 4-nya apa echo. Ya, pastikan berarti dari echo ke atas errornya. Oh, ini masalah simpan. Ya. Bisa lagi. Itu ya cara men-tracking error ya. Kalau misalkan errornya di line 4, ya misalkan gini ya. Misalkan kita di sini
Echo lupa tanpa titik koma. Oh, kalau Echo nggak masalah tanpa titik koma ya. Misalkan kita mendefinisikan seperti tadi, kita enter di sini Echo-nya di line 6. Terus kita lupa titik koma di gini, error. Kalau kita lihat di sini kita refresh. Nah, dia berubah di line 5 katanya errornya. Berarti line 5 ke atas itu harus dicek. Saya titik koma seperti itu. Itu konstanta. Nah, lanjut operator. Ya, operator pada PHP ya. Teman-teman sudah paham ya, operator ada kali, bagi, tambah, kurang ya. Itu juga ya basic-basic lah. Kan biasanya kalau misalkan kita bikin sistem penjualan, misalkan kasir ya pasti ada operator di situ ya. Jumlahan, harga jual, harga beli, pendapatan, hasilan, maupun laba rugi itu ya operator-operator matematika bermain di situ. Gitu. Jadi basic teman-teman tidak mesti detail harus paham ya, pahami saja hal-hal yang apa yang sering keluar ya seperti variabel, konstanta, basic-basicnya operator, nanti ada perulangan, ada switch, ada tipe data ya, tipe data nanti ada integer, string, array, nantinya itu sering banyak kita gunakan. Itu basic-basic yang katakanlah teman-teman harus paham, harus benar-benar tahu. Nah, balik lagi ke operator ya. Jadi operator itu ada 4 ya. Kayaknya operasi matematika ada 4 ya. Kali, bagi, tambah, kurang ya. Selebihnya kalau yang ekspor kayak sin, kosinus, tangen, logaritma dan sebagainya itu nggak terlalu ya, nggak terlalu penting-penting banget ya. Kecuali kita membangun sistem yang notabene sudah kaitannya dengan katakanlah dengan kecerdasan buatan ya, kecerdasan kayak AI ya, itu ya pasti ada itu operasi matematika seperti logaritma, terus kosinus, sinus dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau untuk dasar ya kayaknya nggak ada lagi selain kali, bagi, tambah, kurang ya. Kecuali nanti teman-teman di sini ada yang menciptakan operasi matematika baru ya. Misalkan tambah kurang, nggak tahu itu gimana nanti ya. Nah, untuk saat ini ya hanya 4 ya, kali, bagi, tambah, kurang. Itu operasi dasar aritmatika ya. Nah, kita praktekkan di dalam bahasa program PHP gimana? Tinggal bikin filenya. Oh, ini sudah di-record ya tadi ya. Saya takutnya lupa record. Sudah, oke. Aman. Kita bikin nama filenya operator.php. Sama, definisikan, buka tag inputnya. Nah, di sini katakanlah saya punya variabel A. Nah, kita agak bedakan. PowerPoint-nya saya buat. A misalkan 10. Wah ya. Variabel B sama dengan 6. Ya. Kemudian jumlah sama dengan variabel A ditambah variabel B, seperti itu. Ya, titik koma jangan lupa. Nah, ini belum akan tampil ya. Kalau ini kita running, tidak akan tampil apa-apa di dalam website kita. Contohnya kita ketik saja. Namanya tadi operator. Operator.php ya. Kosong punya. Ya, karena kenapa kosong? Karena kita belum mengecho hasilnya itu ya, berjumlah. Gitu ya. Kalau sudah begini, ya tampil ya 16. 10 tambah 6, 16 ya. Jadi kalau misalkan mau ngasih mau
istilahnya memberikan teks ya, tinggal tambahin sih. Hasil dari penjumlahan adalah itu misalnya. Untuk menggabung dari menggabung string ini ya, ini namanya string hasil dari penjumlahan dengan variabel jumlah ini kita membutuhkan titik gitu ya, titik gitu jumlah simpan. Nah, hasil dari penjumlahan kurang n ya, jumlahan adalah jumlah 16 atau uh, bisa juga pakai biar gampang itu biasanya pakai backtick ya. Teman-teman tahu backtick nggak? Yang tanda petik kebalik gitu ya. Yang kalau di keyboard itu di pojok kiri atas ya kalau masalah di seperti ini echo backtick. Nah, seperti ini backtick. Nah, kalau kalau petik satu kan seperti ini. Petik satu mana? Petik satu seperti ini ya. Kalau backtick biasanya pojok kiri Windows dari teman-teman itu ya. Itu juga bisa digunakan untuk menggabungkan uh, hasil dari operasi pada operator ini gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini ya, ini tentu tidak hanya tambah saja, teman-teman bisa modifikasi juga gitu kan. Seperti ini ya. Contoh kita bikin kurang gitu kan. Dolar A dikurang dolar B itu ya, operator matematika ya. Seperti tadi kali dolar A kali kalau kali bintang ya, teman-teman ya. Terus bagi sorry tanda dolar itu dolar A. Nah, kalau bagi seperti ini ya, garis miring atau backslash itu apa itu namanya, bagi itu. Kalau ingin menampilkan ya tinggal di echo saja seperti ini, kurang kali bagi, jangan lupa dikasih break ya supaya dia tampil ke bawah, tambah R ya. Kebalik RB lagi, satu lagi simpan. Running tentu ada banyak operasi itu ya. Nah, penjumlahan, wah ini ininya tentu harus sesuaikan ya, hasil dari pengurangan berarti pengurangan ini juga perkalian ini pembagian gitu ya. Ini dia berubah ya, lahan uang bagian. Nah, itu untuk operator. Kita lanjut. Setelah operator, nah ini assessment ya, operator assessment ya. Assessment itu operator yang berguna ya untuk memasukkan nilai ke variabel ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah ya, ini kita menggunakan argumen if dan else ya.
Ini juga achievement juga sih ya. Jangan lupa juga kayak lebih besar ya, lebih besar, kurang dari itu juga nanti berfungsi ya di dalam PHP ya. Kita masuk dulu di argumen, nanti kita kita ini ya, kita coba masuk operator perbandingan lah nanti ya. Ya, seperti ini if else seperti ini nanti. Gitu. Ini ya, argumen if dan else ya. Ini juga penting ya. If dan else itu gunanya untuk pengecekan kondisi. Kondisi. Ya jika makalah gitu. Jika A sama dengan apa, maka hasilnya apa, kalau tidak hasilnya apa. Seperti itu. Misalkan nih, contohnya seperti ini, jika cuaca sama dengan cerah, ya, jika cuaca sama dengan cerah, maka saya akan berangkat kuliah. Contohnya itu. Else, misalnya. Else itu, jika tidak ya, else. Jika tidak, maka tidur. Nah, kita coba praktekkan ya. Argumen if dan else sekaligus operator assessment ini ya. Operator assessment atau perbandingan nanti ya. Sekali kita gabungkan. Bagaimana hasilnya gitu kan dari if dan else itu kan. Kita bikin file lagi namanya if else saja ya. If else if else.php. Seperti ini. Jangan lupa tag PHP-nya. Betul. Nah, sekarang kita coba if dan else dulu ya. Misalkan di sini ada variabel cuaca tadi ya, sama dengan cerah gitu ya. Nah, terus kita mau bikin katakanlah if else atau jika maka ya, pengkondisian. Nah, ini sangat penting ya, sangat berguna nanti ke depan if else itu. Nah, logika banyak di if else nanti. Jika transaksinya gagal maka apa, nah gitu ya. Jika transaksinya berhasil maka apa yang ditampilkan. Gitu. Nah, ini penting. Misalkan kita if. Nah kalau di Visual Studio Code biasanya ada langsung gini ya. Bisa langsung enter seperti ini if else gitu kan. Pengkondisinya langsung ditulis gitu kan. Supaya tidak 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 kaget ya, kita manual aja lah. Mungkin di sini ada yang teman-teman juga pemula ya. If gitu ya. Kondisinya apa? If cuaca sama dengan, ingat sama dengannya 2 gitu ya. 2 atau 3 itu lebih baik. Kalau satu dia tidak akurat di PHP, maka ya minimal 2 sama dengan, supaya dia akurat, tipe datanya akurat dan hasilnya juga akurat. Jika cuaca sama dengan cerah, nah, maka seperti ini ya, maka apa kalau cuacanya cerah? Tampilkan sekarang saya berangkat kuliah. Gitu ya. Jika tidak, else di sini misalkan else seperti ini, else atau jika tidak, maka tampilkan misalkan saya tidur. Simpan. Nah, bisa teman-teman tebak hasil dari, hasil dari pengkondisian ini kalau di running kira-kira apalah? Itu karena tipe data yang dideklarasikan cerah, maka pasti hasilnya juga pasti yang paling apa sih ya, saya berangkat. Nah, kalau kita running, kita tes di ini ya, namanya if else ya. Nah, saya berangkat kuliah ya. Tuh. Coba kalau kita salahkan misalkan deklarasinya di atas cuaca itu
mendung, gitu kan. Kita lihat di sini hasilnya apa sih? Saya tidur pasti kan, karena tidak sama yang dideklarasikan dengan pengkondisian. Sama halnya dengan operator assignment tadi ya. Operator assignment misalkan ada sebuah perbandingan atau operator perbandingan, contoh A, variabel A di sini kita echo dulu ya. Echo kita bikin baris baru aja. Break BR. Gitu. Nah, misalkan di sini variabel A sama dengan 10, variabel B sama dengan 5 tadi ya. Sama, ini juga bisa kita bandingkan gitu. Kita gunakan if juga perbandingannya. Jika variabel A lebih besar gitu ya. Lebih besar variabel B, maka echo bilangan normal. Contoh. Ini contoh saja ya. Atau else echo bilangan tidak normal. Misal, contoh. Simpan. Apakah variabel A ini lebih besar dari 10 ya? Apakah 10 ini lebih besar dari 5 ya, logikanya seperti itu. Kalau iya, berarti bilangannya normal. Kalau ini deklarasinya salah, berarti tidak normal. Kalau kita running, tentu sudah ditebak ya, bilangan normal. Karena memang variabel A lebih besar dari 10. Nah, bagaimana kalau variabel yang lebih kecil dari 10 ya? Kita ubah aja variabel A jadi 3. Jadi kita bisa kita baca apakah variabel A ini lebih besar dari variabel B. Apakah 3 lebih besar dari 5? Itu tidak kan? Pasti dia menampilkan bilangan tidak normal. Seperti itu. Itu operator-operator perbandingan. Itu juga nanti penting ya. Banyak ini digunakan juga sama ya. Nah, lebih besar sama dengan itu juga bisa digabungkan. Apakah dolar A lebih besar atau sama dengan B? Ini berarti lebih besar sama dengan ini artinya misalkan begini kondisinya, variabel A 5, variabel B 5, berarti sama itu ya, pasti masih dalam kategori normal. Kalau kita refresh, nah bilangan normal. Karena apa? Karena ada sama dengan. Tapi kalau tidak ada sama dengannya, apakah lebih besar sama dengan 5? Berarti biasanya dia apakah terbaik normal juga. Kita lihat. Ya, bilangan tidak normal ya. Kenapa? Padahal ini sama ya, 5. Kenapa dia bisa dibilang? Karena perbandingannya lebih besar ya. Jadi A itu harus lebih besar dari 5. Maka ada sama dengan ini sebagai penyimbang tadi ya. Itu logika dalam uh, perbandingan dan juga if else ya. Oke, kita lanjut. If else sudah. Nah, secara bersamaan juga ini ya. Apakah if else itu boleh hanya 2 kondisi? Boleh 3 kondisi ya. 5 kondisi, 4 kondisi boleh. Try ya. Itu. Contohnya di sini kalau mau bikin 3 kondisi ya kayak nilai aja. Jika 90 sampai ini gitu kan harus banyak pengkondisiannya. Itu tentu bisa diolah ya, bisa di apa? Dideklarasikan. If else tidak hanya seperti ini ya. Tidak hanya 2 kondisi seperti ini. Jadi 3 kondisi pun boleh. 3 kondisi boleh. Kita garis baru gitu ya. 3 kondisi boleh ya. Misalkan ini contoh saja ya.
nilai misalnya dengan saya nilainya 90. Nah, di sini bisa kondisi if nilainya lebih besar dari 90. Gitu ya. Sorry, maka Echo dia dapat A gitu ya. Else if, nah kalau misalkan dua kondisi lebih ya atau empat kondisi dia else if seperti itu, atau nilainya nilainya kurang dari 90, maka B ya. Nah, jika tidak kedua-duanya langsung saja else, langsung echo C gitu. Atau empat kondisi else if lagi seperti itu ya, else if lagi jika nilainya sama dengan 50 gitu ya, maka dia C. Jika tidak juga, yang sederhana seperti D. Nah, jadi if else itu boleh boleh tiga kondisi, empat kondisi ya, sampai berapa kondisi pun boleh. Tentu jangan terlalu banyak ya, karena dia loopingnya apa nanti pengecekannya dia akan lama ya. Gitu. Kalau kita running, tentu bisa bisa ditebak ya. Yang mana nih? Ini bisa teman-teman tebak kira-kira berapa nilai yang akan didapat dari variabel itu. Kita running. D, dapat D. Else. Tidak masuk dua-duanya. Harusnya kurang 90 pun D. B gitu kan. Tapi kalau misalkan lebih besar atau sama dengan 90 seperti ini, nah ini pasti masuk ke A ya. Nilainya 90. Nah, tentu ini sederhana sekali ya. Ini kalau yang mau real itu ya misalkan nilainya lebih besar 90 dan kurang dari gitu ya, dimainkan istilahnya perbandingan-perbandingan seperti itu baru akurat ya. Jadi sekedar mencontohkan saja. Gimana kalau misalkan 50, misalkan nilai dia dapat nilai 50, pasti C ya. Kita coba. B juga termasuk. Ya, karena kurang dari 90 ya. Dia ngebaca 50 ini kurang dari 90 ya, masuk B. Jadi ini uh, tidak tidak dibenarkan juga ya kalau misalkan pembuatannya seperti ini gitu kan. Kalau misalkan bisa, kalau misalkan begini kondisinya ya satu harus dihapus gitu. Berarti hanya tiga kondisi seperti ini ya. Seperti itu. Berarti dia membacanya juga sama, ini juga tidak sama. Jadi kalau misalkan 90 di atas atau 90 di A, di bawah itu maka pasti B. Gitu. Berarti dua kondisi. Kalau misalnya nilainya seperti ini, ya dua kondisi. Misalkan kalau misalkan penentuan grade nilai A, B, C ya pasti ada tambahan antara A, misalkan range-nya berapa. Kalau seperti ini ya masuknya ya tetap tetap dua kondisi cukup sih. Ini ya, A atau B. Udah. Kalau misalkan pemilihannya harus menggunakan dua kondisi. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Lanjut.
Halo, tes, tes. Lan- Lanjut ya. Lanjut, Kang. Oke, sip. Lanjut, Kang. Lanjut aja dulu. Kita gampang lah nanti error. Paling nanti kita banyak interaksi di penggunaan framework aja gitu kan. Kalau ini hanya sekedar mengetahui saja. FYI lah istilahnya ya. Hanya sebagai informasi saja ya. Tapi mesti paham gitu kan. Karena basic. Lanjut, nah ini tadi ya. Nilai-nilai tadi. Ya ingat, sama dengan itu harus 2 ya. 2. Ya kalau misalkan kita perbandingan tuh harus 2 gitu kan. Karena supaya dia tidak tahu si PHP itu ngebaca tipe datanya juga. Yang bagus itu 3. Nah, switch ya. Sama switch juga. Switch sama seperti if dan else fungsinya. Kalau switch dia pakai case ya. Nanti dipraktekkan saja ya. Nah, ini sama. Intinya sama. Seperti itu tadi. Seperti if dan else. Cuman bedanya biasanya ya. Biasanya switch. Kalau misalkan pengkondisinya banyak ya. Banyak gitu. Maka lebih better pakai switch. Senyamannya aja sih. Mau pakai if juga silakan ya, boleh. Nah, ini nanti teman-teman silakan praktekkan sendiri saja. Modul tinggal saya kasihkan nanti. Untuk switch sama ya fungsinya dengan if. Jadi tidak usah kita praktekkan. Kita lanjut. Nah, perulangan ini juga penting. Perulangan. Apa sih perulangan? Perulangan itu ya mungkin teman-teman sudah belajar ya, yang kuliah pasti paham lah perulangan ya. Yang belajar algoritma dan pemrograman pasti ya tahulah perulangan itu fungsinya buat apa. Ya, jadi kalau teman-teman misalkan ingin mencetak data sebanyak 100 kali, ya bisa aja teman-teman echo 1, echo 2, echo 3, echo 4, echo 5, sampai 100 ya. Cuman kan itu istilahnya bisa dibilang apa ya, pemborosan kode lah. Jadi kode kita nggak rapi ya, nggak clean kode kita. Makanya dibutuhkan perulangan. Nah, mungkin ya rekan-rekan semua pasti yang kuliah IT, entah itu bahasa pemrogramannya PHP ya, kalau di kampus saya dulu ya PHP itu sudah paling familiar ya. Ya kalau pengajarnya juga ya bisanya ya itu PHP ya. Jadi sudah familiar lah dengan kode-kode seperti ini. Nah, coba kita praktekkan ya. Ini apa sih artinya for $X? Kita buat di sini file namanya perulangan.php. Jangan lupa buka tag YouTube-nya. Nah, kalau Visual Studio Code enak dia ya. For langsung keluar tuh ini ya. Tinggal enter tuh, langsung keluar. Kode-kodenya langsung keluar. Jadi itu enaknya kita pakai text editor yang sangat integrated dengan bahasa pemrograman ya. Nah, misalkan kita ingin mencetak sebuah katakanlah memerintahkan sistem ini, coba dong tampilin data sebanyak 10 gitu kan. Ya sebenarnya bisa aja sih seperti yang sudah saya bilang tadi, echo 1, echo 2 gitu ya, sampai 10 gitu kan. Cuman ya kayaknya pemborosan kode lah istilahnya, ataupun bisa dibilang tidak clean lah kode kita, terlalu redundant ya, terlalu banyak yang ditampilkan. Kalau bisa disingkat kenapa tidak, katanya seperti itulah kira-kira penjelasannya. Makanya disingkat seperti ini, for. Nah ini dolar ya, dolar tadi apa, variabel. I itu nama variabel, ini bebas, nama ini bebas mau namanya misalkan
angka, ya, boleh angka 1, gitu ya. Nah, ini pengkondisiannya, angkanya ini mau dicetak seberapa banyak, gitu ya. Seperti tadi ya, penjelasannya dicetak berapa banyak sih? Dicetak lebih kecil sama dengan 10. Berarti limitnya 10. Gitu ya. Nah, baru di sini angka plus plus. Artinya apa sih angka plus plus itu? Dia di repeat atau diulang sebanyak 10 kali ya. Ditambah ya, tambah satu, tambah satu, tambah satu gitu ya. Gitu. Nah, dan ingat untuk menampilkannya harus di dalam for juga ya, tidak boleh di luar perulangan. Luar angka. Save. Nah, coba kita lihat hasilnya. Berulang. Nah, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya, 10 angka langsung, 10 perintah langsung ditampilkan. Kalau kita tampilkan baris-baris supaya lebih jelas ya kita. Saja ke bawah. Nah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia sudah bisa menampilkan 10 data langsung gitu kan. Itu enaknya pulang. Kalau misalkan 100, dari sini masukin aja 100 gitu. Depan. 1000 maksudnya 1000. Langsung dia 100. Tuh. Ya, 100 langsung. Tidak perlu kita mencetak eco sampai 1000. Ya, banyak banget gitu kan. Makanya perulangan dibutuhkan itu. Nah, dalam dalam pemrograman biasanya variabel untuk perulangan itu jangan terlalu panjang seperti ini kan, gitu kan. Supaya lebih singkat ya seperti tadi makanya dibikinnya i gitu kan. Variabelnya ya satu huruf aja seperti ini gitu kan. Supaya nanti pada saat mendeskripsikan atau memanipulasi perulangan ini dia simple gitu kan. Ini nah, dari simple. Ini 10 aja ya. Kan? Hasilnya tentu sama saja, balik ke 10. Tapi ingat, perintah untuk menampilkannya harus di dalam perulangan. Tidak boleh kita misalkan eh, ini saya komen dulu. Tidak boleh kita menampilkannya di sini, echo dolar e misalkan. Ini perulangannya nggak jalan pasti. Tuh, 11 saja satu. Nggak jalan, nggak masuk. Logiknya nggak masuk. Gitu kan. Maka ya harus di dalam sini, harus di dalam for sini perulangannya supaya bisa dijalankan. Itu untuk perulangan. Itu kalau dibalik ya bisa misalkan dari 10 dulu, dari angka 10 ya tinggal dibalik 10 ininya lebih besar ya kan, artinya lebih besar ya, perbandingan lebih besar sama dengan angka terkecil 1. Ini dirubah berarti berkurang min seperti itu. Kita lihat ya dari yang paling besar ya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Ya, jadi ini masuk operator assignment tadi ya. Jadi plus plus artinya kalau min seperti ini artinya dia berkurang satu. Setiap perulangan berkurang satu sampai kepada nilainya sama dengan satu, ya udah nggak bisa dikurang lagi ya karena limitnya sampai satu. Kita lanjut. Tentu memahami perulangan juga sangat sangat sulit ya. Jadi ya nanti akan terbiasa kalau sudah masuk
dalam pembuatan atau pendevelopan suatu sistem nanti. Nah, perulangan dalam perulangan itu juga bisa ya. For dalam for. Kita definisikan for dalam for. Itu juga bisa. Apa sih for dalam for? Jadi kalau for dalam for dia bentuknya baris dan kolom sudah. Mendefinisikan baris dan juga mendefinisikan berapa banyak baris yang ditampilkan, berapa banyak kolom yang ditampilkan. Nah, itu kira-kira logiknya gitu. Ini bisa kita contohkan juga ya. Kita contohkan sederhana dulu sih. Misalkan kok bikin folder, sorry. Bikin file lagi namanya nested4.php. Jangan lupa tadi ya for, kalau source juga tinggal enter seperti ini ya. Mulai dari i terus lebih kecil sama dengan aduh sorry. Mulainya dari 1, sorry. Jangan dari 0, lebih kecil sama dengan 10. Terus itu. Terus kita ada for lagi istilahnya dalam ini. Nama variabelnya tentu harus beda ya. Ini J misalkan. Dia mulainya dari 1 juga. Lebih besar sama dengan 5, katakanlah gitu ya. Apa yang terjadi? Kita lihat hasilnya seperti apa. Maka variabel i ya, yang di echo. Variabel awal. Echo. Kita lihat ya. Hasilnya seperti apa sih? Nested for. Nah, seperti ini ya, satu. Supaya lebih rapi, kita coba tampilkan break dulu. Coba. Nah, lebih kelihatan ya. Tapi satu sebanyak 5 nih. Dua sebanyak 5 artinya apa nih? Artinya dia dari atas dulu ngebaca 1 sampai 10 katanya. Dia bikin baris 1 sampai 10. Kita hitung di sini ya. 1, 2, 3 sampai 10. Nah, terus dia yang kedua, perulangan kedua dia bikin kolom 1 sampai 5. Kita hitung juga nih. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu ya kira-kira fungsi dari for dalam for. Nah, biasanya tes logic programming seperti ini ya. Ya. Jadi tampilkan bintang biasanya gitu ya. Bintang kalau misalkan 1, bintangnya 1, misalkan di baris 2 bintangnya 2. Ya, tinggal kita seperti ini aja. Dolar J lebih kecil sama dengan dolar I ya. Kita definisikan dari yang atas. Ini echo bintang. Seperti itu. Kalau kita lihat, nah, bintangnya 1 kalau misalkan dia nilainya 1. Bintangnya 2 kalau baris kedua. Bintangnya 3 kalau baris ketiga. Kenapa seperti itu? Ya, karena ada perulangan for dalam for yang tadi. Jadi yang 1 itu mendefinisikan baris ya 1. Nah, yang kedua setelah ini for ini dijalankan masuk for kedua ya. Bintangnya menyesuaikan dari perintah yang kita masukkan seperti ini. Pokoknya dia harus lebih besar sama dengan dolar I. Dolar I dari mana? Dari perulangan yang pertama. Jadi nilainya nggak boleh lebih besar dari itu. Gitu. Ini tes programming seperti ini biasanya ya. Untuk apa? Untuk fresh graduate ya. Biasanya tes-tesnya seperti ini. Ya tanya-tanya aja ke chat GPT atau AI ya, tes logika pemrograman biasanya jika bilangan prima apa gitu, itu seperti itu ya belajar banyak ya.
Silakan diekspor sendiri aja nanti. Lanjut. Nah, while juga sama, perulangan while ya. Nanti dipraktekkan sendiri saja. Juga sama menampilkan ya, kita definisikan variabelnya ya, kemudian ya lebih besar dari apa gitu kan. Baru x sama seperti if for tadi ya. Ya, lanjut. Do while juga sama. Ini juga perulangan juga, bentuk perulangan dalam PHP. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan perulangan apa nanti. Kalau mau pakai while, mau pakai for gitu kan. Saya biasanya pakai for. Nah, include require ya. Kalau include require ini menjalankan banyak file secara berbarengan ya. Contoh misalkan kita bikin file satu, kemudian bikin juga di file 2. File 1 itu ada istilahnya namanya cuaca hujan. Di file 2 ya logiknya. Boleh gitu kan. Ya nanti teman-teman coba saja ya nanti untuk include dan require ya tidak terlalu banyak juga, cuman ya banyak, ini banyak banyak digunakan nanti ya ini include require kalau di framework tentu sudah uh, digunakan nanti pada saat templating ya. Jadi kita gabungkan antara pecahan dari header, footer dan apa segala macam gitu. Ini kalau misalkan jadi pada intinya include dan require ini kita menjalankan banyak file secara berbarengan gitu lah. Kalau misalkan ini ya misalkan kita bikin di sini, kita bikin nested for, nah kita mau panggil di sini uh, include seperti itu, include hello seperti apa lagi, oh langsung ya, langsung dipanggil include hello world dot php, nah, itu ya, jangan lupa titik koma. Nah, artinya kita memanggil file hello world dot php ini gitu ya. Simpan, kalau kita running, nah hello world-nya dia tampil di sini, kepanggil ya, isi file yang ada di sini kepanggil di perulangan ini. Nah, nested for ini ya, perulangan ini, karena kita panggil di sini. Ya, supaya dia misah ya tinggal tambahin aja echo break seperti itu ya. Itu fungsi dari include atau require. Sama require juga seperti ini fungsinya ya. Boleh ya, mau pakai require, mau pakai include, boleh, sama saja. Itu fungsinya sama. Ya, sama, memanggil file secara berbarengan. Itu include dan require. Nah, function ya. Function itu ya kita buat blok. Ya, blok itu kita isi program, nanti kita panggil gitu kan. Jadi bloknya banyak, biasanya kita panggil. Cara manggilnya kan tinggal panggil saja nama nama ini ya, nama function ya. Jadi sama seperti variabel, cuman beda 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 fungsi ya. Kalau function cara manggilnya seperti ini gitu, harus ada panggil, kemudian harus ada buka kurung, tutup kurung ya. Di dalamnya itu bisa diisi parameter ya. Ini kalau misalnya kita tampilkan dalam layar, ya isian dari function hey gitu kan akan tampil. Gitu. Itu fungsi dari function. Nah ini banyak nanti kalau di uh, framework ya, untuk banyak kita main function ya. Function semua malah gitu kan. Jadi kita cukup coding di dalam function itu banyak, ketika memanggil cukup satu kali panggilan. Jadi, nah kalau kita praktekkan, nah, return ya, return ini mengembalikan, artinya sama
dia mengembalikan nilai. Hey, fungsinya mengembalikan nilai return. Kalau kita praktekkan, misalkan function di PHP. Kita bikin function namanya misalkan hello. Seperti itu nama functionnya. Kita balikan nilai di sini. Apa kabar? Gitu. Baru di sini eh, tinggal panggil aja hello. Seperti itu. Ya. Ya. Di echo jangan lupa ya. Nah, seperti itu. Kalau kita apa kabar ya? Itu bisa diisi lagi di sini banyak ya. Banyak di function bebas mengisi apa atau penjumlahan di situ boleh ya. Kita panggil ya ternyata apa kabar satu saja yang dikembalikan nilainya ya. Return hanya sekali, sorry. Jadi tidak boleh. Biasanya operasian gitu di sini penjumlahan kita buat di sini nanti kita panggil di sini. Jadi kode akan semakin rapi gitu. Boleh dibikin function seperti itu. Di function uh, function biasanya banyak digunakan nanti pada OOP ya, Object Oriented Programming, atau nanti pakai framework juga banyak menggunakan function gitu ya. Jadi kalau return tidak boleh lebih dari satu. Pengembaliannya harus satu. Oke. Kita lanjut. Nah, array. Nah, array itu juga banyak digunakan nanti. Ya, jadi kumpulan tipe data bentukan ya array. Ya, definisikan array itu ya pendefinisian array bisa dengan seperti ini array, kemudian ditulis di dalam datanya ada apa aja gitu kan array. Gitu. Ini sangat penting yang sangat sangat, sangat berguna nanti di framework juga banyak. Nanti kita menggunakan array ya seperti ini. Array multidimensi ya, array dalam array itu. Ya, nanti teman-teman coba saja nanti. Forage ini juga perintah ya untuk menampilkan semua nilai array. Nilai array ini kita kita tampilkan. Nah, seperti ini. Ini nanti digunakan pada saat kita menampilkan data banyak yang dikirim dari database misalnya gitu. Ya, bisa teman-teman cobalah nanti. Teman coba nanti. Coba belajar array, forage gitu kan. Menampilkan array dengan perulangan bisa gitu kan. Tapi kebanyakan orang pakai forage ya. Karena lebih simpel gitu kan. Tinggal deklarasikan nama array-nya, kemudian kita aliaskan, baru kita tampilkan gitu kan. Nah, itu. Nah, get dan post ini sebuah metode ya. Metode ini banyak digunakan juga dalam PHP ini metode pengiriman suatu parameter ya. Bedanya apa nanti kelihatan kalau pakai get dia di URL tampil. Hati-hati dalam menggunakan get dan post ya. Kalau data-datanya sensitif ya pakainya pakai post gitu. Itu hasilnya seperti ini nanti. Kalau get ya dia tampil di URL. Nah, tuh username kita tampil. Username password bisa tampil di URL ya. Makanya hati-hati dalam menggunakan get dan post. Biasanya orang
Kalau data-datanya sensitif dikirimnya ya pakai post gitu, bukan pakai get. Export dan import sama, itu merubah string menjadi array, import merubah array menjadi string, sama itu basic semua bisa dicoba teman-teman. Nah, session ya, session ini banyak juga digunakan untuk login ya tentunya. Data yang disimpan dalam satu server ya secara global, jadi bisa dipanggil dari mana saja. Cara mendeklarasikan seperti ini, biasanya session itu password. Password kita buat session, simpan. Nah, bagaimana cara menghancurkan session ya? Tinggal di destroy ya. Kalau login, teman-teman login terus log out, nah itu sessionnya sudah hancur. Jadi kita misalkan login, ya nyimpen tuh data kita nyimpen di browser gitu kan. Username-nya nyimpen. Nanti kalau uh, log out, ya udah username-nya hancur. Kita tidak bisa membuka halaman secara ini ya, secara multi tab. Misalnya kita bikin tab baru, buka website yang sama. Kalau misalnya sudah login kan biasanya langsung masuk ya. Sudah login langsung masuk. Tapi kalau misalnya sudah log out, masuk ke halaman itu, ya dia harus login lagi. Nah, itu session ya, kira-kira seperti itu. Nah, cookie ya, sama cookie. Dia untuk kayak memberikan nilai expired, login misalkan 5 menit, namanya atau usernya logout gitu. Itu bisa menggunakan cookie juga ya. Nah, tapi di dalam framework biasanya itu sudah dibuatkan, kita nggak usah pusing bikin session, bikin cookie, udah tinggal panggil aja nanti gitu kan. Nah, tapi teman-teman harus tahu bahwa fungsinya cookie seperti ini, fungsinya session seperti ini. Nah, ini time pada PHP. Deklarasi waktu pada PHP ya tinggal langsung saja ya. Date, Y itu years, M month ya bulan, kalau D day hari. Kalau misalkan ditampilkan ya, kalau misalkan kita tampilkan time, coba kita tes ya. Time.php. Jangan lupa coba langsung saja ya. Get Y, Y-nya gede, Y, M, D. Apa tadi? Time.php. Ya, tanggal sekarang ya. 2025 01 tanggal 5 Januari 2025. Itu time ya. Tentu banyak banyak dari manipulasi time. Bisa teman-teman eh, explore sendiri nanti. Seperti array tadi ya. Kalau teman-teman penasaran dengan array, array itu tipe data bentukan ya, yang isinya macam-macam array itu. Boleh string, boleh integer, boleh angka, itu array gitu. Nah, seperti ini array. Array. Kalau kita praktekkan, misalkan di sini takutnya penasaran array ya. Mendeklarasikan array itu tidak hanya seperti itu ya. Nanti silakan dicek aja dokumentasinya, soal nama ya. Seperti ini pun array ini. Key misalkan. Toh ya. Jokowi misalkan ya. Prabowo misalkan. Contoh. Misalkan nyelip di sini angka 45. Gak apa-apa, bebas. Bagaimana cara mengaksesnya misalkan? Nah ini array ya. Array itu dimulai dari 0 ya. Ini indeksnya 0, 1, 2, 3. Berarti ini ada 3 indeks semuanya. Ada jumlahnya ada 3. Nah, kalau misalnya mau mengakses nama Diki, misalnya tinggal nama, panggil indeksnya 0. Kalau kita running, array.php, it's kenapa tidak tampil?
Oh, lupa di echo. Ya, betulnya. Nah, di key. Ambil ya. Kalau yang menampilkan 45, ya tinggal hitung. 0, 1, 2, 3. Berarti 3. Nah, 45. Bagaimana kalau ingin menampilkan semua? Nah, kalau ingin menampilkan semuanya, maka ada namanya forage seperti ini. Baru ditampilkan semua. Tinggal kita di sini bikin forage seperti ini ya. Variabel nama kita aliaskan misalkan n, nm, sorry, nm. Value-nya nggak perlu, dihapus saja, tinggal seperti ini aja. Tinggal echo di sini, $nm. Kita pisahkan ke bawah. BR jangan lupa ya, break supaya dia ke bawah. Kita lihat. Tampil semua ya. Jadi kalau misalkan nambah data lagi di sini, misalkan tes, APT, misalkan contoh, Linux, nah tampil semua ya, hanya dengan perintah forage seperti ini, gitu. Nah, perintah forage ini nanti berguna kita menampilkan data dari database, tampilkan data, oke ini tampil dia, tampil semua nanti kan, tinggal sesuaikan nama-nama database-nya, nama-nama ini ya, nama-nama kolomnya kan, tampil dia. Ya. Sama, session juga sana. Session seperti ini juga sama. Nah ini ya, session. Get to get. Ada session tadi, ini session start ya. Ini untuk login biasanya. Tapi kalau framework tidak usah khawatir ya, tidak perlu kita bikin session seperti ini ya, udah sudah disiapkan lah. Jadi teman-teman hanya sekedar paham dan mengetahui lagi, paham dan mengetahui saja itu kira-kira. Itu dia pertemuan kali ini. Kita basic-basic tipis-tipis lah istilahnya gitu. Jika ingin ada yang tanyakan, silakan teman-teman semua. Karena sudah jam 21.18. Ya. Ini pertemuan berikutnya kita satu kali basic lagi, itu tentang Object Oriented Programming ya, OP ya, OP dari PHP ya. Ya juga tidak, itu juga masih fundamental, basic-basic pengantar. Nah, setelah OP itu baru kita naik ke framework Laravel. Setelah framework Laravel, baru kita nanti bikin inputan sederhana ya, kayak CRUD ya. Bikin data mahasiswa input, gitu kan, update, delete, simpan, gitu kan. Nah, setelah bisa semuanya, katakanlah basic sudah, Laravel basic juga sudah, baru kita belajar nanti bikin aplikasi sederhana juga. Kita bikin yang sederhana dulu, contoh kita bikin uh, sederhana yang berkaitan dengan katakanlah sistem informasi akademik ya, si akap gitu kan. Kita rancang sederhananya apa, ada data mahasiswa, ada nilai gitu ya, ada mata kuliah, nanti kita buat lah nanti, kita buat sederhana, kita database kita buat. Oh ya, MySQL atau MySQL juga kita pelajari nanti sederhana. Jadi bootcamp ini masih cukup lama ya, tenang saja. Setelah itu juga nanti kita bikin lagi nanti bootcamp nanti isinya ya kita langsung fokus pada pembuatan produk digital ya, pembuatan produk. Misalkan
Ya, target kita bikin ini dulu, bikin sistem kayak kasir di Indomaret itu ya, point of sale. Ya, kalau ada rezeki nanti kita beli printernya ya, printer yang thermal printer itu, supaya bisa diintegrasikan. Terus setelah berhasil nanti lanjut bikin apa lagi? Nah, itu nanti kita tampilkan di web, kita jadikan produk. Nah, seperti itu kira-kira. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada ya? Ya, masih tipis-tipis ya. Masih apa basic-basic. Kita belum menuju advance ataupun export. Pelan-pelan kita naik ya. Ada yang Iya, ditanyakan? Kang. Cukup ya? Cukup, Kang. Cukup. Cukup, cukup. Baik, kalau cukup, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.